Pesan misterius di HP suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bunda-bunda sedang apa nih sambil dengerin video aku lagi masak? Atau malah udah beresan jam segini Bun? Kalau aku biasanya ya Bun, jam segini tuh masih sibuk-sibuknya di dapur. Kalau bunda-bunda jam segini udah siapan, biasanya bangunnya jam berapa Bun? Kalau aku biasanya habis sholat subuh aku rebahan lagi, makanya jam 7 baru turun ke dapur. Jangan ditiru ya Bun, sangat tidak baik. Oke lah, mari kita mulai ceritanya sambil nemenin bunda-bunda yang lagi beraktivitas. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Alhamdulillah ya Allah, duitku udah kekumpul segini. Ucapku dengan nada penuh syukur saat membuka celenganku yang ternyata sudah penuh. Nominalnya 50 ribuan dan 100 ribuan. Totalnya setelah kuhitung tadi mencapai 10 juta rupiah. Ini adalah uang hasil aku menabung selama bertahun-tahun dari buruh cuci. Hampir semua gajiku menjadi tukang cuci keliling aku tabung ke celengan ini. Kecuali yang pecahan sisanya, misalkan aku mendapat upah 125 ribu, maka yang 25 ribu aku pakai untuk kebutuhan, yang 100 ribu aku tabung. Karena memang aku ingin konsisten menabung 100 ribu dan 50 ribu. Alhamdulillah, akhirnya terkumpul juga 10 juta. Uang ini akan aku gunakan untuk anakku yang mau masuk SMP dan juga SMA. Tentu kebutuhan mereka sangat banyak kan, kalau aku tidak menabung, dari mana aku punya uang? Suamiku saja hanya buruh panggul di pasar, penghasilannya tidak menentu. Bahkan seringkali dia tidak bawa uang ke rumah. Tapi untunglah anak-anakku sudah besar jadi aku bisa menggunakan tenagaku untuk bekerja sebagai tukang cuci keliling. Aku sengaja berhemat sehemat mungkin agar uangnya bisa kutabung untuk hal ini. Alhamdulillah sekarang tercapai cita-citaku. Kayaknya ini juga masih sisa kalau untuk biaya sekolah mereka. Apa aku buka usaha kecil-kecilan saja ya? Gumamku. Aku ingin membuka usaha sendiri supaya tidak terus-terusan menjadi buruh cuci. Lelah juga. Apalagi umurku sekarang tidak muda lagi. Tenagaku tidak sekuat dulu. Ih, ibu, uang ibu kok banyak banget? Tanya Mesya, anak keduaku. Iya nak, ini uang untuk biaya sekolah kamu dan kakakmu. Alhamdulillah ibu menabung selama ini. Dapatnya lumayan, kalian bisa lanjut sekolah, jawabku. Alhamdulillah, Mesya seneng banget bu. Padahal Mesya sempat kepikiran lo nggak bisa lanjut sekolah karena ibu nggak ada biaya. Mesya sama kakak sempat kepikiran kami mau kerja aja kalau nggak bisa lanjut sekolah. Ucap Mesya. Jangan bilang begitu, Mei. Ibu akan usahakan untuk kalian. Kamu tenang aja ya. Kamu cukup bantu ibu di rumah, ibu udah seneng. Nanti kalau kamu udah lulus sekolah, baru kamu boleh kerja apa saja yang penting halal ya. Kataku sambil mengelus kepalanya. Alhamdulillah bu, terima kasih banyak ya bu, kata Mesya. Kemudian ia memelukku. Tak lama kemudian, anak pertamaku Arkan ikut masuk. Ibu, kok duit ibu banyak banget? Dari mana itu bu? Dari bapak kah? Tanya Arkan. Aku menggeleng. Enggak nak, ini uang tabungan ibu. Selama ini ibu nyuci banyak yang ibu tabung ke sini daripada yang ibu pakai. Maaf ya kalau selama ini kalian makan seadanya. Ya uangnya ke sini untuk biaya sekolah kalian. Dan rencananya kalau masih sisa ibu mau buka usaha saja. Ibu rasanya capek banget jadi tukang cuci keliling. Jawabku. Iya bu, aku setuju. Lebih baik ibu buka usaha aja. Nanti kami yang bantuin. Kata Arkan. Nadanya penuh semangat dan mendukung. Iya kan, makanya. Ibu tuh pengen banget punya usaha. Tapi kira-kira ibu usaha apa ya nak? Tanyaku pada kedua anakku itu. Mereka berdua tampak berpikir, lalu hampir kompak menjawab. Gimana kalau jualan gorengan aja? Ucap mereka hampir serentak. Loh, kalian kok punya pemikiran yang sama? Ibu juga kepikiran sih, kataku. Iya bu, aku setuju. Soalnya gorengan buatan ibu itu enak. Mana tahan lama lagi renyahnya. Pasti orang-orang pada suka bu. Kita coba aja. Lagian bu, usaha gorengan itu sangat menjanjikan loh. Karena kan di tempat kita ini, gorengan jadi menu favorit. Bisa untuk sarapan, bisa untuk lauk nasi, bisa untuk cemilan. Pokoknya favorit banget deh bu. Jawab Arkan sangat semangat. Iya, kamu bener.
Ya udah, besok kalian daftar sekolah ya. Terus kalian lunasi saja biaya-biayanya, biar nanti nggak usah nunggak. Nanti sisanya baru deh ibu akan buat usaha, kataku. Siap bu, jawab mereka sangat kompak. Dalam hati aku sudah memutuskan, aku akan jualan gorengan. Sesuai dengan ide dari anak-anakku. Lagi pula aku memang ada basic kejualan gorengan, jadi kita coba saja. Malam harinya, Mas Yanto baru pulang dari bekerja. Aku menyambutnya seperti biasa. Tangannya yang kasar membuatku selalu merasa sedih. Tangan yang kasar ini yang telah menafkahi kami selama belasan tahun. Pak, mau minum kopi apa teh? Tanyaku lembut. Nggak usah deh bu. Bapak mau langsung istirahat aja. Capek banget, jawab Mas Yanto. Oh ya udah pak, aku udah siapkan air untuk mandi. Meski aku juga lelah, tapi melayani suami adalah tanggung jawabku. Jadi selelah apapun aku akan tetap melayaninya. Selesai bebersih, Mas Yanto langsung rebahan di atas kasur. Oh iya pak, uang tabungan aku tadi udah aku buka. Aku nggak nyangka, aku dapat 10 juta, ucapku. Apa? 10 juta? Yang bener? Tanya Mas Yanto. Saking kagetnya ia sampai terduduk. Iya pak, aku dapat 10 juta. Aku juga nggak nyangka sih dapat sebanyak itu. Tapi ya memang udah lama juga kan aku nabungnya, jawabku. Wah, 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 kamu hebat banget bu. Ngomong-ngomong, uangnya mau untuk apa? Tanya Mas Yanto. Ya untuk biaya sekolah anak-anak lah pak, dan rencananya aku mau jualan gorengan. Biar nggak usah nyuci terus lah, aku capek, udah berumur ini, jawabku. Oh ya, bagus itu bu. Soalnya gorengan buatan kamu kan emang enak, pasti banyak yang suka, kata Mas Yanto. Iya pak, aku mau coba, jawabku lagi. Oh ya bu, ngomong-ngomong, ibu simpan di mana uangnya? Kan 10 juta itu banyak bu, jangan sembarangan. Nanti takutnya hilang, katanya. Oh, aku simpan di sini pak, jawabku sambil menunjuk ke bawah kasur. Oke deh bu, kata suamiku. Tanpa merasa curiga, kami berdua yang sama-sama lelah langsung tertidur. Besoknya, saat anak-anakku sudah siap untuk berangkat ke sekolah mendaftar, aku mengambilkan uang untuk mereka. Aku memang tidak mengantarnya karena aku ada pekerjaan. Lagi pula anak-anakku sudah besar, bisa daftar sendiri. Namun, saat ku angkat kasurku, plastik warna hitam yang kugunakan untuk membungkus uang itu sudah tidak ada. Aku panik bukan main. Aku berusaha mengingat, dan aku ingat betul kalau kusimpan uang itu di bawah kasur. Ya Allah nak, uangnya nggak ada, teriakku. Apa bu, uangnya nggak ada? Mesya dan Arkan langsung menghampiriku. Iya nak, ibu simpan uangnya di bawah sini. Tapi sekarang nggak ada. Di dalam plastik, plastiknya juga nggak ada. Jawabku sangat panik. Aku hampir menangis. Ibu udah tanya bapak? Tanya Arkan. Bapakmu kan udah berangkat dari jam 6 tadi. Jawabku. Ya ampun bu, gimana dong ini bu? Kami mau daftar. Tanya Mesya. Aku terduduk lemas di pinggir ranjang. Gimana lagi nak? Uangnya hilang. Apa ada maling ya tadi malam? Tapi kok ibu nggak ngerasain ya kalau ada yang ngambil uang itu di bawah kasur? Kan tepat di bawah ibu. Tanyaku pada mereka berdua. Mungkin malingnya pinter banget bu. Mereka tahu kalau ibu lagi tidur nyenyak. Makanya bisa ngambil uang itu, kata Arkan. Bisa juga sih nak. Jadi kami gimana bu? Kami nggak usah daftar aja ya bu? Tanya Arkan. Kalian daftar dulu aja. Soal biaya, nanti biar ibu pikirkan. Mana tahu, uangnya ketemu. Udah kalian berangkat dulu. Gak harus bawa uangnya sekarang juga kan? Sudah, kalian berangkat saja. Kalian gak usah pikirkan soal uang itu ya, ucapku pada mereka berdua. Walau aku sendiri pun tak tahu dari mana aku akan mendapatkan uang. Dan aku yakin, uang itu pun kemungkinan kecil akan kembali. Aku beristighfar berkali-kali untuk menenangkan diriku. Ya Allah, kemana uang itu? Kalau ada maling, kenapa pintu gak ada yang rusak? Apa aku tanya Mas Yanto aja ya? Ku ambil ponsel jadulku. Aku menelepon suamiku. Namun panggilanku berkali-kali tidak diangkat.
Apa Mas Yanto lagi ngangkut barang ya, jadi dia nggak denger? Batinku. Aku langsung keluar rumah. Aku meminta tolong pada tetangga. Mana tahu mereka melihat seseorang masuk ke dalam rumahku. Apa Mbak Asih? Uang Mbak Asih hilang? 10 juta? Tanya para tetanggaku sangat terkejut. Iya Bu, saya itu nabung bertahun-tahun untuk biaya sekolah anak-anak saya. Tapi tadi pagi duitnya malah hilang. Tapi saya ingat betul saya simpan di bawah kasur. Jawabku. Astagfirullah, kasihan banget Mbak Asih. Tapi Mbak Asih, siapa yang tahu tentang uang itu? Selain Mbak Asih, tanya mereka. Anak-anak saya sama suami saya, mereka tahu semua. Jawabku. Oh gitu. Terus yang tahu Mbak Asih nyimpan uang itu di mana? Siapa? Tanya salah satu ibu-ibu lagi. Suami saya, Bu. Kalau anak-anak saya, habis mereka melihat uang itu, mereka langsung keluar. Yang saya kasih tahu di mana saya menyimpan uang itu ya cuma suami saya. Jawabku lagi. Seketika aku langsung terpikir dengan ucapanku barusan. Mas Yanto, ia satu-satunya orang yang aku beritahu di mana aku menyimpan uang itu. Apa mungkin dia yang mengambilnya? Karena memang hanya dia yang tahu. Maaf nih Mbak Asih, bukannya mau nuduh, tapi coba tanya sama Mas Yanto. Mungkin disimpan sama Mas Yanto atau dia pakai. Coba deh tanya dulu sama suaminya. Usul Bu RT yang kebetulan lewat dan mendengar keributan ini. Iya juga ya. Ya sudah Bu, saya ke pasar dulu ya. Aku pun berjalan ke pasar dan terpaksa. Semua pekerjaan hari ini aku batalkan. Sesampainya di pasar, aku mencari keberadaan Mas Yanto. Aku mulai dari depan hingga ke tengah pasar sampai ke belakang. Tapi suamiku itu tidak ada. Lalu aku bertanya pada tukang parkir yang ada di pasar itu. Yang aku tahu dia adalah teman Mas Yanto. Pak Ujang lihat Mas Yanto enggak? Tanya aku. Oh, suamimu. Ada tuh di sana, di sebelah sana. Tunjuk Pak Ujang ke arah yang agak jauh dari pasar. Aku berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Pak Ujang. Dan benar saja suamiku itu ada di sana. Ia sedang duduk di sebuah warung kecil sambil minum kopi. Pak, kamu kok ada di sini? Tanyaku mengagetkannya. Ibu, kok tiba-tiba ke pasar? Ada apa Bu? Ibu mau belanja ya? Tanya suamiku itu dengan nada yang gelagapan. Enggak Pak, aku mau ngomong sesuatu. Aku segera menarik tangannya menjauh dari keramaian. Pak, kamu tahu kan uang yang aku simpan di bawah kasur? Kamu tahu nggak uang itu di mana? Tanyaku. Aku sudah curiga melihat wajahnya. Kok kamu tanya aku sih, Bu? Aku mana tahu, kan aku sudah pergi dari tadi pagi. Jawabnya. Uangnya hilang, Pak. Cuman kamu yang tahu aku simpan di mana uang itu. Kamu jujur sama aku, Pak. Desaku. Tapi aku nggak tahu, Bu. Jawabnya. Matanya berusaha meyakinkanku. Tapi entah mengapa perasaanku mengatakan bahwa suamiku tahu. Tapi Pak, cuman kamu loh yang aku kasih tahu, tegasku lagi. Tapi aku nggak tahu, Bu, jawab Mas Yanto. Bu, kamu jangan nuduh aku nggak tahu apa-apa. Mungkin uang itu dicuri, katanya. Tapi siapa yang masuk ke rumah kita, Pak? Dan siapa yang tahu kalau aku punya uang sebanyak itu? Lagi pula maling mana yang mau masuk rumah gubuk kita? Kalau bukan orang yang tahu aku punya uang, ucapku lagi. Ya nggak tahu, Bu, namanya juga maling, jawabnya. Tapi kenapa dia tahu aku menyimpan uang di bawah kasur? Kataku dengan nada tinggi. Ya mana Bapak tahu, mungkin kebetulan dia ketemu uangnya, Bu, jawab Mas Yanto. Namun jawaban itu bagiku tidak masuk akal. Tapi gembok rumah nggak ada yang rusak, Pak, ucapku. Ya mungkin dia masuk lewat jendela, Bu. Kan jendela kita tidak ada kuncinya. Jendela itu kan gampang banget dicongkel pakai kayu, ucap suamiku. Aku langsung terdiam. Apa benar? Tapi Pak, kalau memang iya, terus gimana dong Pak sama sekolah anak-anak? Kasihan mereka. Aku udah berharap mereka bisa sekolah, mereka udah seneng. Sekarang uangnya malah hilang. Gimana dong Pak? Ucapku pada Mas Yanto. Aku hampir menangis lagi saat itu. Ya sudahlah Bu, kalau memang anak-anak gak bisa sekolah, ya gak usah sekolah lah. Lebih baik mereka kerja daripada kita mumet, jawabnya enteng. Kok kamu gitu sih Pak? Kamu kan bapaknya, harusnya kamu yang bertanggung jawab mencari biaya sekolah untuk mereka.
Bukannya malah pasrah, anak-anak gak usah sekolah. Kamu nih, kataku kesal. Ya gimana lagi Bu, kan aku gak ada uang. Lagian uang hasil kerjaku juga cuman habis buat makan, katanya. Ya kamu usaha lebih keras dong Pak. Kamu cari kerja yang lain, atau cari kerja tambahan. Jangan cuma jadi kuli di pasar. Aku berkata sambil memalingkan muka. Ada rasa kesal, ada rasa kecewa. Ya nanti aku usahakan lah Bu. Tapi kayaknya sih mereka mendingan gak usah sekolah. Lagi-lagi dia menjawab ke arah sana. Ya Allah Pak, kamu tega banget sih sama anak kita. Mereka loh harapan kita. Kalau mereka nggak sekolah, apa mereka mau jadi seperti kita juga? Kamu nggak kasihan sama mereka, Pak? Tanya aku. Kini air mataku sudah mengalir. Ya aku juga nggak mau Bu anak-anak kita susah. Tapi ya kalau terpaksa ya gimana lagi? Jawab Mas Yanto lagi. Karena sudah merasa kesal dan orang-orang mulai memperhatikan kami, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku duduk di kursi kayu yang sudah reot. Ya Allah, gimana ini anak-anakku mau sekolah kalau uangnya hilang? Berilah hamba petunjuk ya Allah, doaku. Siangnya anak-anak sudah pulang. Mereka katanya sudah mendaftar dan juga sudah mendapatkan formulir. Di formulir itu tertera angka 1.200.000 untuk Mesya dan 1.500.000 untuk Arkan. Bu, biaya sekolah kami segini semuanya untuk masuk. Gimana Bu? Kalau memang gak ada uangnya ya sudahlah Bu. Kami di rumah aja, kami kerja, kata Arkan. Jangan nak, ibu akan usaha cari pinjaman. Kalian harus tetap sekolah ya, soal uang yang hilang. Ibu akan coba menabung lagi. Yang penting kalian sekolah, buat ibu semangat untuk bekerja, ucapku. Tapi Bu, kata Mesya. Udah Mei, gak ada tapi-tapian. Pokoknya ibu mau kalian sekolah, sekolah yang tinggi, supaya bisa mengangkat derajat orang tua kalian ini. Malam harinya, Mas Yanto baru pulang seperti biasa. Ia memberikanku uang 200.000 hari ini. Kok tumben Pak banyak banget duitnya? Tanyaku. Karena biasanya ia hanya memberiku uang 50.000 atau 60.000 paling banyak. Ya seperti katamu tadi Bu, aku cari seseran. Nah segitu hasilnya. Gimana, kamu senang? Tanya Pak Yanto. Ya aku senang Pak, tapi rasa kehilangan uang itu masih ada sampai sekarang. Aku masih sedih, jawabku. Ya udahlah Bu, ikhlaskan aja. Mau gimana lagi? Lagian mau cari malingnya juga di mana? Kita nggak tahu. Udahlah, aku mau istirahat, capek. Mas Yanto segera meletakkan ponselnya di atas meja. Lalu ia ke kamar mandi untuk bebersih. Saat Mas Yanto masih di dalam kamar mandi, ponsel itu tiba-tiba berdering. Layarnya menyala. Aku melihatnya. Tak mengapa perasaanku tiba-tiba kepo dengan ponsel suamiku itu. Ponsel itu bukan ponsel mahal atau ponsel yang bagus. Ponsel itu hanya ponsel sederhana dengan layar yang sudah retak di mana-mana. Ku ambil ponsel itu dan kulihat. Notifikasi apa barusan yang membuat ponsel itu menyala dan berdering. Ternyata ada pesan masuk. Ku buka pesan itu. Kak, ini aku yang kemarin WD 50 juta dari link titik-titik-titik. Asli, depo 20k langsung JP. Coba deh. Lagi bocor RTP-nya hari ini. Begitulah tulisan pesannya. Apa ini ya? Kok DP WD apa sih? 50 juta? Aduh, aku bingung. Aku nggak ngerti pesan apa seperti ini. Karena penasaran, aku klik linknya. Dan ternyata situs itu masuk ke sebuah aplikasi judi online. Ya, aku pernah melihatnya di berita kalau ini aplikasi judi online. Astagfirullahalazim, jangan-jangan Mas Yanto main seperti ini. Gumamku, aku segera keluar dari situs itu dan melihat aplikasi yang ada di HP suamiku ini. Dan benar saja, ada aplikasi judi online di sana. Ada beberapa, bukan hanya satu. Setelah kulihat riwayatnya, benar. Ada deposit berkali-kali hari ini. Ya Allah, jangan-jangan Mas Yanto yang ambil uangku dan buat judi. Astagfirullah Mas, tega banget kamu, kataku sangat marah. Setelah Mas Yanto keluar dari kamar mandi, aku langsung menghampirinya. Mas, apa-apaan ini? Kamu judi ya? Teriakku. Karena selama ini aku memang tak pernah memeriksa ponselnya. Dan hari ini aku menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Bu, kamu salah. Itu bukan judi, jawabnya. Ia mengira kalau aku tidak tahu. Jangan bohongin aku, Pak. Aku tahu ini situs judi. Kamu ngaku aja. Kamu kan yang ngambil uangku, teriakku.
Aku yakin anak-anak pasti sekarang mendengarnya. Tapi emosiku tak bisa aku tahan lagi. Bu, maafin Bapak, Bu. Tiba-tiba Mas Yanto langsung berlutut. Kamu jahat, Pak. Kamu tahu kan uang itu mau untuk apa? Aku mau jualan. Aku mau nyekolahin anak-anak kita. Kamu malah ngambil uang itu dan buat judi. Kamu jahat banget, Pak. Ucapku. Maafin Bapak, Bu. Bapak berharap uang itu bisa jadi lebih banyak. Tapi uang itu malah udah habis setengah, Bu, katanya. Apa? Udah habis setengah? Ya Allah, Pak. Kamu tahu kan, aku menabung bertahun-tahun. Tapi kamu malah ngabisin duit itu dalam sehari. Sekarang mana sisanya? Anak-anak harus daftar sekolah, teriakku. Sisanya, mana Pak? Cepat kembalikan ke aku, bentakku lagi. Akhirnya Mas Yanto merogoh saku celananya yang tadi dia pakai. Ia mengeluarkan uang yang sangat aku kenali, uang tabunganku. Kenapa cuma 3 juta, Pak? Katamu baru habis setengah. Mana 2 juta lagi? Tanya aku sangat emosi. 2 jutanya dipinjam Harto, Bu, jawabnya. Astagfirullah, Pak. Harto itu kan tukang judi. Jadi kamu minjemin tukang judi? Kamu itu tega banget sama keluargamu sendiri. Kamu cuma mikirin kesenanganmu. Kamu gak mikirin aku sama anak-anakmu, kata aku. Maafin Bapak, Bu. Kata Harto dia bakal balikin 2 kali lipat. Makanya Bapak pinjemin, jawabnya. Kamu itu bodoh atau apa sih, Pak? Kamu itu... Aku bahkan tak sanggup melanjutkan kalimatku saking emosinya. Lagian mana ada, Pak? Tukang judi itu untung dan bisa bayar hutang 2 kali lipat. Yang ada hutangmu gak bakalan dibayar sama dia, bentakku. Terus gimana dong, Bu? Pokoknya aku gak mau tahu ya, Pak. Kamu harus balikin 7 juta lagi. Jangan sampai kurang sepeser pun. Aku gak akan pernah ikhlas, jawabku. Aku masuk ke kamar. Aku benar-benar sangat kecewa dengan Mas Yanto. Bisa-bisanya dia mengambil uang itu dan dipakainya untuk hal yang sangat tidak penting. Aku juga langsung mengambil HP-nya. Kuhapus semua aplikasi jahanam itu. Ku blokir nomor-nomor yang mengirimi pesan tidak jelas. Ya Allah, selama ini aku gak tahu suamiku kecanduan. Jangan-jangan penghasilannya di pasar itu sebenarnya banyak. Yang dia kasih ke aku cuma segini setiap hari. Gumamku. Karena selama ini suamiku itu hanya memberi tak lebih dari 50.000. Bu, tiba-tiba Mesya masuk. Mei, alhamdulillah kalian bisa bayar uang sekolah. Besok kalian langsung bayarkan saja ya, biar uangnya gak hilang lagi, kataku. Iya Bu, tapi usaha ibu nanti gimana? Sisa uangnya kan tinggal dikit Bu, tanya Arkan. Udah, kamu gak usah pikirin itu ya kan? Yang penting kamu dan adikmu bisa sekolah. Itu dulu, jawabku. Keesokannya, Arkan dan Mesya membawa uangnya ke sekolah, sesuai dengan jumlah masing-masing. Sisa di tanganku hanya tinggal 300.000 rupiah. Kalau aku belikan bahan-bahan untuk jualan gorengan, berarti aku harus jualan keliling. Apa aku mulai saja ya dari modal yang sedikit? Mana tahu, langsung laris. Akhirnya aku berani untuk mencoba. Tapi job mencuci masih aku terima. Untuk permulaan ini aku memutuskan untuk jualan sore hari saja. Pulang dari mencuci, aku langsung membuat adonan dan menggorengnya. Untuk hari pertama ini aku buat pisang goreng, tempe goreng, dan juga bakwan. Belum berani buat banyak, aku hanya buat masing-masing 10 buah. Nanti kalau laku, besok aku akan buat lebih banyak lagi. Ku jajakan gorengan yang masih hangat itu ke tetangga-tetanggaku. Mana tahu mereka ada yang mau. Mbak Asih sekarang jualan gorengan ya? Tanya salah satu tetangga. Iya Mbak, ya untuk tambah-tambah lah lumayan, jawabku. Oh ya sudah, saya beli 5.000 ya Mbak Asih. Oh ya Mbak Asih, saran saya lebih baik tuh gorengnya dadakan gitu loh. Biar lebih hangat, jadi enak. Pasti banyak yang beli, saya yakin. Usul salah satu tetangga yang juga membeli gorenganku. Wah, terima kasih usulnya ya Mbak. Saya maunya juga gitu, tapi modalnya belum terkumpul, kataku. Walah, yang sabar ya Mbak. Mudah-mudahan modalnya cepat terkumpul ya. Jadi bisa pakai gerobak gitu dan dagangannya lebih banyak. Amin. Makasih ya Bu doanya, jawabku. Akhirnya
Dalam waktu setengah jam saja gorenganku sudah habis. Aku segera pulang ke rumah. Gimana Bu? Habis gorengannya? Tanya Mesya. Alhamdulillah habis nak. Tapi ya itu, untungnya nggak seberapa karena kan ibu cuma buat sedikit. Andai aja ya Bu, uangnya nggak diambil bapak. Pasti sekarang ibu udah punya gerobak, udah bisa jualan, kata Mesya. Udahlah nak, kita doakan aja ya. Semoga bapakmu bisa balikin uang itu. Karena ibu berharap bapakmu bisa balikin nak. Karena itu kan harapan kita, kataku. Amin, jawab Mesya. Malam harinya, suasana rumah tak seperti biasanya. Kalau aku biasanya menyambut Mas Yanto, kali ini tidak. Aku masih sangat marah dengannya. Sampai sekarang pun uang itu belum bisa dia kembalikan. Bu, maafin bapak ya bu. Ibu jangan ngambek terus dong bu. Bapak minta ampun, katanya berlutut di hadapanku. Entahlah pak, aku masih jengkel sama kamu pak. Kamu sangat mengecewakanku, jawabku. Dan suasana rumah seperti itu terus hingga seminggu kemudian. Malam itu Mas Yanto pulang dengan berteriak. Bu, sini bu, cepat bu, lihat bapak bawa apa? Teriaknya. Ada apa sih pak? Kamu itu malam-malam teriak, ganggu anak-anak udah tidur aja, kataku kesal. Iya maaf bu, tapi lihat, bapak bawa apa ini? Ia ternyata mendorong sebuah gerobak. Loh pak, ini punya siapa? Kamu mencuri ya? Tuduhku. Karena dari mana dia dapat kalau bukan dari mencuri? Bu, kamu jangan gitu dong ngomongnya. Ini tuh gerobaknya si Harto. Dia kan dulu pernah jualan bu. Nah ini gerobaknya sebagai jaminan kalau dia nggak bisa balikin hutang. Tapi kayaknya dia nggak bisa balikin deh bu utangnya. Jadi diganti sama gerobak ini. Kayaknya sih lumayan ya bu. Ya daripada uangnya nggak balik sama sekali kan, jawabnya. Terus yang 5 juta lagi gimana pak? Tanyaku langsung. Ya mau bagaimanapun 5 juta itu masih tetap aku tagih. Bapak minta maaf bu. Bapak belum bisa balikin. Tapi bapak janji bu. Ibu jualan bapak bantuin. Bapak bakal jadi orang yang rajin. Beri bapak kesempatan bu. Bapak mohon. Mohon Mas Yanto. Karena aku masih memikirkan anak-anak. Akhirnya aku memberikan kesempatan kedua untuknya. Aku juga melihat usahanya cukup baik. Besok sorenya Mas Yanto pulang lebih cepat. Bahkan bukan hanya pulang, ia membawa bahan-bahan untuk jualan. Bu, Bapak bawa bahan-bahan nih, tapi nggak banyak bu. Soalnya uang hasil Bapak hari ini Bapak sisakan untuk kasih ke Ibu. Ucapnya sambil memberikan aku uang 30.000. Maaf ya bu, sisanya cuman segini, karena emang Bapak hari ini baru dapat 100.000, katanya. Apa? Jadi Bapak dapat 100.000? Terus kok selama ini Bapak cuma kasih Ibu 50.000, kadang 60, kadang nggak nyampe 50. Jadi sisa uangnya kemana? Apa untuk judi waktu itu? Tanya aku menyelidik. Bapak hanya terdiam. Kalau sudah begitu berarti jawabannya iya. Maaf ya Bu, Bapak bohongin Ibu selama ini, katanya. Ya udahlah Pak, yang penting jangan Bapak ulangi lagi. Kalau sampai sekali aja Bapak ngulang, Ibu nggak akan maafin Bapak. Ibu akan langsung tinggalin Bapak. Ucapku tegas mengancamnya. Iya Bu, Bapak janji. Tolong beri Bapak kesempatan ya Bu. Mas Yanto membantuku membuat adonan di rumah. Nanti di lapak kami hanya tinggal menggorengnya saja. Kami berdua saling bekerja sama mendorong gerobak hingga sampai ke lapak. Kami memilih simpang 4 yang cukup ramai orang berlalu lalang. Semoga tempat ini cocok untuk usaha kami. Kebetulan sebelahnya ada bakul pecel lele. Ya semoga pelanggan pecel lele juga tertarik untuk membeli gorenganku. Untungnya lapak di sini itu gratis, tidak ada yang punya. Karena ini memang pinggir jalan biasa, bukan depan ruko. Peraturan di sini yang penting yang mau jualan bisa menjaga kebersihan dan juga ketertiban. Dengan kompor biasa yang aku punya, aku mulai menggoreng satu persatu gorenganku. Sampai sejam, kok belum ada yang beli. Tidak seperti kemarin, langsung habis jualanku. Bu, jangan putus asa ya. Ini bu, biar bapak tawarkan ke sekitar. Tapi bapak minta tester ya? 10 biji aja, mudah-mudahan setelah ini ada yang beli. Ucap Mas Yanto tak habis akal. Aku pun mengiyakan saja. Dari kejauhan aku melihat Mas Yanto menawarkan gorenganku pada orang-orang. Ia juga mempersilakan orang-orang untuk mencicipi hingga tester itu habis. Alhamdulillah nggak sia-sia usaha Mas Yanto.
Tak lama kemudian ada yang beli 20.000, 30.000, 10.000, hingga akhirnya semua gorengan yang aku bawa hari ini habis. Aku hanya membawa sekitar 60 biji saja hari ini. Bu, kalau goreng pakai kompor ini tuh lama, apinya kan kecil. Gimana kalau kita kredit kompor yang gede itu loh Bu? Biar gorengannya cepet mateng, jadi kita bisa bawa lebih banyak. Usul Mas Yanto. Tapi Pak, takutnya kita nggak bisa bayar. Udahlah Bu, kita yakin aja. Bismillah. Semoga kita bisa lunasi kompor itu ya, katanya memberi dukungan. Akhirnya, aku memutuskan untuk kredit kompor besar, supaya jualan gorengannya bisa lebih banyak. Beberapa waktu kemudian, usaha yang aku bangun bersama suamiku itu tidak sia-sia. Sepulang sekolah, anak-anak juga langsung membantu untuk berjualan. Bukan hanya sore, kami berjualan sampai malam hari. Kami buka pukul 3 dan kami tutup pukul 10 malam. Alhamdulillah ya Bu, usaha Ibu benar-benar maju sekarang. Kita bisa habis ratusan gorengan setiap hari, Bu. Bapak bangga sama Ibu, ucap Mas Yanto memujiku. Alhamdulillah ya, Pak. Dengan modal yang pas-pasan, kita bisa buka usaha ini. Tapi ingat ya, Pak, kamu jangan sampai membuat aku kecewa. Kalau kamu berani-beraninya ambil uang gorengan buat hal yang gak penting itu lagi, aku bakal langsung usir kamu, ucapku pada Mas Yanto. Aku mengancamnya. Ya, jujur sampai detik ini rasa kecewa itu masih ada. Aku masih belum bisa terima dengan apa yang dia lakukan kemarin. Iya Bu, Bapak janji. Gini aja Bu, kalau Bapak sampai ngelakuin hal itu lagi, Bapak siap Ibu tinggalkan. Bapak juga siap Bu masuk penjara, jawabnya. Baguslah kalau gitu Pak. Ingat ya Pak, aku pegang omonganmu. Ucapku sambil menatapnya tajam. Kedua anakku yang melihat kami hanya tertawa saja. Mungkin bagi mereka ini lucu. Tapi bagiku ini sangat penting. Kepercayaan yang aku beri ini yang kedua kalinya. Aku tidak mau kecewa lagi. Beberapa bulan kemudian, usaha gorengan yang aku rintis ini benar-benar membuahkan hasil. Tak hanya cukup untuk makan, tapi kami bisa menabung. Bahkan bisa membeli kendaraan untuk Arkan ke sekolah bersama Mesya. Memang bukan kendaraan baru, tapi setidaknya anak-anakku tidak harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk naik ojek. Kasihan juga kalau mereka harus jalan kaki. Makasih ya Bu, Arkan janji, Arkan dan Mesya bakal sekolah dengan baik. Kalau kami nakal, pukul aja kami Bu, kata Arkan. Ya, awas ya kalau sampai mengecewakan ibu gak akan maafin kalian, jawabku. Begitulah kehidupan rumah tanggaku berjalan. Aku memang pernah kecewa, pernah disakiti sebegitu dalam oleh orang yang paling aku cintai. Tapi aku memutuskan untuk memberi dia kesempatan kedua. Dan semoga dia tidak akan pernah mengecewakan aku lagi. Baiklah Bunda, demikian kisahnya ya. Ini adalah kisah seorang perempuan yang pernah terpuruk di titik terendah. Hingga akhirnya bisa bangkit melalui usaha jualan gorengan. Dan keluarga yang sempat akan hancur bisa utuh kembali karena memberi kesempatan kedua. Dan yang diberi kesempatan mau berubah. Baiklah Bunda, semoga kisah ini bisa menginspirasi ya. Bagi bunda-bunda yang sedang berjuang, yang sedang punya masalah yang berat. Semoga ada jalan keluar yang terbaik ya Bunda. Atau sedang memiliki pasangan yang bermasalah, semoga pasangannya segera bertaubat ya Bun. Baiklah Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.